lagi sama aku di channel Dua Diva. Nah, hari ini aku mau latihan ngelanjutin video yang kemarin karena banyak request dari teman-teman minta untuk buatin video gerakan yang lain. Nah, hari ini langsung aku buatin. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, yuk. Jangan lupa minum. Oke, Mas Puji. Oh iya. Nah, gimana kabarnya? Baik sini. Oke, nah teman-teman, jadi hari ini aku udah janjian sebelumnya sama Mas Puji ya. Mas Puji, hari ini kita mau main apa nih Mas? Boleh tahu? Ayo kita main chess untuk otot dadanya. Oh ya guys, teman-teman, ini aku sebelumnya udah pemanasan ya. Jadi buat kalian yang mau mulai nge-gym itu jangan lupa pemanasan dulu biar apa Mas? Biar stretching itu penting agar ototnya sudah peregangan otot, jadi tidak kaku, tidak terlalu sakit saat selesai latihan atau saat latihan dilakukan. Ya. Seperti itu. Gunanya stretching namanya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Bismillah. Ya. Oke. Dadanya busung, perutnya dikunci, tarik nafas, buang nafas. Oke, tarik nafas, buang nafas. 1. Ya. 2, atur nafasnya, tarik nafas, buang nafas. 7, push. 8, push. 9, push. 2 lagi, masih kuat. 1 lagi. Oke. Gila. Jadi berat banget ya. Jadi buat teman-teman, untuk pemula saya sarankan benar-benar step by step. Nah, sekarang kita mau main alat yang sebelah sini. Selanjutnya, sebelumnya ini harus kita atur posisi kursinya, kita atur sudut kemiringannya, bagian bawahnya juga kita atur sudut kemiringannya. Ini kita untuk fokusnya ke dada, tapi lebih ke dada di bagian atas, ya. Incline. Di sini ada garis hitam. Kita coba tangan kita di pinggir garis hitam. Paskan dia di tengah-tengah. Oke. Paskan di tengah-tengah, senyaman mungkin. Atur napasnya, oke. Nih, saat turun ini tarik nafas. Stop di sini. Buang nafas. Bagian atas. Selanjutnya selanjutnya kita menggunakan chest press. Perbedaannya ada yang tidur. Nah, ini kita menggunakan kursi. Jadi posisi kita seperti ini. Oke. Kita lihat ya guys posisinya seperti ini, posisi duduknya sejajarkan. Oke, sejajar, dada tetap busung, perutnya dikunci. Tarik nafas dari hidung, buang. Cepat mulut, tarik nafas, buang nafas. Slow. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Nah, dan ini perbedaannya kita bisa menggunakan sebelah kanan atau sebelah kiri seperti ini contohnya. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas seperti ini. Nah, jadi bisa satu persatu otot dada kita sebelah kanan atau sebelah kiri seperti ini. Nah, itu perbedaannya dengan menggunakan barbel. Oke, silakan. Jadi selain 2 tangan bisa 1 tangan juga ya Mas? Iya, 1 tangan. Jadi Fokus gitu kanan, guys. fokus kiri. Oke, jadi langsung kita coba ya. Oke. Kita pakai 2 tangan dulu. Ya, 2 tangan.
Itu tadi chest press menggunakan yang kunci ya. Selanjutnya double press. Jadi fokusnya ke dari bagian atas, cuman kena semua kok, kena semuanya. Nah, jadi teman-teman habis dari alat sebelumnya kita main di dumbbell. Kita main di dumbbell ya. Langsung Jadi ya. ini area dumbbellnya ya. Nah, di sini kita setel lagi kursinya nih. Oke, Setel siap. kursinya. Setelnya, Nah, kursinya ini sama setel. seperti yang kita main kedua tadi, hanya menggunakan dumbbell. Tadi kita menggunakan barbell kan? Nah, ini kita menggunakan dumbbell. Kita atur kursinya ke middle-nya, kita atur. Oke, seperti ini ya. Nah, Bisa dicontohin Mas gerakannya Oke. seperti apa? oke, ini incline double press saya contohin ya. Seperti ini. Sama. Senyaman mungkin. Dan triknya kalau untuk menggunakan dumbbell untuk mengangkat ke atas, taruh dia di atas paha kita, tinggal didorongkan aja di gini. Nah, paham bantu. Oke. Gosongan dadanya, perutnya dikunci, tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Seperti itu. Tarik dari hidung, buang dari mulut. Dan untuk meletakkannya juga, nah seperti ini. Jadi tidak langsung kita banting ya. Lumayan ya. Get on my head. Aduh. Guys. 12 repetisi. Otot besar sudah kita latih, saatnya melatih otot kecil atau otot tricep kita. Oke, yuk. Nah, good. Setelah kita dari incline double press, selanjutnya kita melatih otot kecil, otot tricep. Tricep ya perlu dilatih ya. Otot tricep itu di sini ya Mas ya? Iya, tricep itu di bagian, iya, bagian lengan bagian belakang. Dan bagian lengan terbesar dari tubuh manusia ini bukannya bicep ya, teman-teman. Jadi tricep. Seperti ini contoh gerakan untuk tricepnya. Oke, bebannya kita atur di sini. Sekali lagi bebannya sesuai kemampuan ya, sesuai kemampuan. Jangan dipaksakan. Oke, untuk tricep sendiri posisi tubuh kita, posisi tubuh boleh kakinya seperti ini, boleh seperti ini. Kalau saya suka lebih ke depan, satu lebih di depan. Oke, condongkan badannya ke depan. Ingat tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas dari hidung, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas. Boleh. Ini saat kita tekan, maka porsi otot itu akan naik ke atas. Nih, jadi kita ototnya akan lebih kencang saat kita press dia ke bawah. Kalau gitu enggak teman-teman langsung kita coba ya, langsung kita praktekkan. Oke. Tadi posisinya gimana Mas? Seperti ini. Ya, Oke, badan agak condong. condong, perut dikunci ya. Ya, tarik Kunci. nafas.
buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Ya. Nah teman-teman, kita lakukan juga bisa 4 set, bisa 5 set. Repetisi kalau untuk otot kecil boleh lebih dari 12 repetisi, tergantung dari kemampuan teman-teman fitness mania ya. No time to be scared. Udah. Nah, oke, untuk para diva itulah tadi sesi latihan kita bersama Mas Wujiro Asrofi. Nah, kali ini aku ada sesi pertanyaan bersama Mas Wujiro Asrofi mewakili teman-teman para diva di rumah. Nah, Mas Wuji, pertanyaan pertama nih, ada nggak sih dalam dunia fitness itu minimal usia? Boleh dijelasin? Ya, untuk minimal usia sebenarnya anak yang umurnya 5 tahun atau 6 tahun kita lihat di luar negeri ya, di luar negeri. Kalau di Indonesia memang banyak orang yang takut pertumbuhan anaknya terhambat. Sebenarnya kalau dilakukan dengan tepat, diawasi oleh personal trainer ataupun orang tuanya nih mengawasin. Tapi yang paling aman diawasi oleh personal trainernya. Jadi tidak akan menyebabkan cedera ringan ataupun berat dan tidak akan menghambat pertumbuhan. Begitu ya, Mas? Iya, aman. Berarti kalau misalnya anak di bawah umur mau nge-gym nih, terus dia tidak didampingi oleh personal trainer, itu nggak recommended, bahkan tidak disarankan menurut Mas Yuki. Ya itu, yang dibilang tadi itu rentan untuk cedera ringan sampai cedera yang sangat berat. Oke, jadi itu teman-teman ya, bagi kalian yang di bawah umur mau nge-gym itu boleh, tapi dengan syarat harus didampingi oleh orang tua atau personal trainer yang benar, Mas Puji. Iya benar, sesuai kebutuhan. Seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, lanjut. Idealnya latihan fitness itu dalam 1 minggu itu berapa kali, Mas Puji? Nah, ideal latihan dalam 1 minggu ya, 1 minggu. Benar. Kalau kita punya waktu yang lebih, disarankan idealnya itu seminggu minimal 3 kali. 3 kali. Dan durasinya itu satu hari itu cukup 1 sampai 1,5 jam. 1 sampai 1. Iya, kalau punya waktu yang lebih lagi. Tapi kalau untuk pemula disarankan seminggu 3 kali. Di jaraknya misalnya hari ini latihan, besok libur, lusa latihan, besok libur, lusanya ini latihan, seperti itu. Nah, terus Mas Puji, nih, untuk susu protein, nah kan dalam dunia fitness tuh ada istilah susu protein ya kan. Nah itu penting nggak sih kalau kita nge-gym, apakah harus meminum susu protein atau tidak? Begini, susu protein itu adalah suplemen atau minuman pembantu. Oke.
Protein bisa didapatkan dari makanan yang real food. Real food nih seperti kalau yang nabati itu ada kedelai. Sumbernya dari kedelai, bisa dari kedelai. Kalau yang hewani dari hewani, dari daging sapi ataupun ayam seperti itu. Jadi susu itu, suplemen itu sebagai nutrisi tambahan. Jadi itu adalah olahan paling banyak itu olahan dari hewani. Kalau yang susu protein. Jadi penting atau tidak itu tergantung kebutuhan. Yang disarankan itu kalau orang yang rutin nge-gym, protein itu dibutuhkan dalam tubuhnya itu 2 kali berat badan. Protein yang dibutuhkan. Jadi kalau seandainya protein yang dia makan dari real food itu mencukupi, ya dia bisa nggak minum susu protein itu. Tapi kalau kira-kira kurang nih, boleh minum susu protein. Boleh. Iya. Dan juga tergantung budget ya. Kalau kita punya budget, boleh beli susu protein, bukan begitu? Ya, budget juga. Budget juga. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian terjun ke dunia gym dan nggak ada budget atau biaya untuk beli susu protein, kalian nggak usah berkecil hati. Kalian tetap bisa nge-gym. Nah, cukup kalian makan makanan protein sesuai yang tadi udah dijelasin sama Suji, kayak dari pangan, hewani. Ya, hewani dan nabati. Itu aja. Nah, terus next pertanyaan selanjutnya untuk sesi latihan nih Mas. Banyak di luar sana teman-teman para diva tanya, gimana sih cara ngecilin perut untuk latihan gym? Itu gimana Mas? Boleh diinfo atau dikasih tahu? Nah, ini yang paling penting diingat. Saat seseorang mulai nge-gym itu harus punya tujuan ini. Tujuannya ke tempat gym itu yang pertama nih, misalnya untuk menaikkan massa otot, naikin berat badan, atau membakar lemak dalam perutnya. Misalnya dia itu menurunkan berat badan. Nah, bisa ada 2 tipe nih. Ada yang naikin berat badan, ada yang nurunin berat badan. Nah, kalau untuk nurunin, yang pertama itu yang untuk nurunin berat badan, yang pertama yang paling keliru dilakuin member ya, para member ya. Dia datang ke tempat gym, setelah itu dia cardio, dia treadmill 40 menit, 50 menit. Setelah itu dia sit up. Nah, sebenarnya itu bukannya salah ya, tapi kurang tepat. Untuk mengecilkan perut itu, kita harus melatih seluruh anggota tubuh kita. Jadi seluruh otot kita latih. Otot besar kita ada otot bagian punggung, otot dada, otot bahu, dan otot paha, otot kaki ya. Jadi harus kita latih semuanya. Seandainya misalnya kita latihan otot punggung kita latihan ada 5, 6, bahkan 7 variasi yang bisa kita lakukan. Setelah itu, seandainya kita lakukan nih, kita latihan bebannya 40 menit. Nah, setelah itu, barulah kita latihan untuk otot perut. Dan perlu diingat, latihan untuk otot perut itu bukan langsung membakar lemak. Itu hanya mengerjakan otot perut kita. Tapi lemaknya masih ada di atas si otot perut ini menutupin. Nah, setelah kita ada di atas. Iya. Jadi setelah kita latihan beban, latihan otot perut, kardio, bisa kita lakukan kardio, boleh itu dengan menggunakan sepeda, treadmill. Jadi bisa 10 sampai 15 menit atau hitung kalorinya. Bisa 100, 200, bahkan 300 kalori, tergantung kekuatan badan kita ini. Seperti itu. Jadi otot perut itu nggak bisa sit up kita, hanya sit up. Lemak itu masih ada di atas si otot perut. Jadi dibakarnya dengan bisa menggunakan alat kardio, ada treadmill, ada sepeda statis, ada elliptical. Seperti itu. Berarti jatuhnya semua ya, membakar semua lemak ya dalam tubuh, bukan perut aja. Iya, harus. Jadi metabolisme tubuh kita tuh harus semuanya adil gitu. Nah, terus itu kalau untuk mengecilkan perut dan pengecilan badan ya Mas ya, termaksud kan? Mengecilkan badan itu tadi termaksud nggak? Iya, pokoknya yang tujuannya memang body goalnya itu fat loss atau menurunkan berat badan, tapi dengan dia latihan beban, badan itu menjadi lebih kencang, dan lemaknya perlahan-lahan hilang, dan badan pun menjadi lebih kencang, lebih padat, dan otot perutnya pun akan terlihat. Nah, oke. Terus Mas, ini yang selanjutnya nih, terakhir. Kalau untuk orang kurus nih,
mau membesarkan badan itu seperti apa? Apakah latihannya sama seperti yang mengecilkan atau gimana? Saya boleh dijelasin? Nah, kalau untuk latihan fokusnya ke membesarkan apa ya, naikin berat badan nih, Ya, berat ya, benar, naikin sesuatu, naikin berat badan. atau masa otot seperti itu? Porsinya lebih kurang, kalau untuk latihan bebannya lebih kurang sama. Cuman hanya untuk pembakaran kalorinya itu berbeda dengan yang menurunkan berat badan. Kalau menurunkan berat badan harus ada kardionya. Sebaiknya harus diakhiri atau diawali dengan kardio, di awal sebentar, di akhir lagi kardio lagi. Tapi kalau untuk nurunin berat badan, sebaiknya kardio di awal sebentar aja, warming up sebentar, boleh kardio, boleh lakukan gerakan warming up, di akhir kardio lagi. Penutupan kardio lagi. Iya, bakar misalnya 100 kalori, 200 kalori. Tapi kalau untuk menaikkan berat badan, kurangilah kardio dikurangin. Berarti malah sebaliknya. Iya. Oke, jadi teman-teman sebaliknya, ingat sebaliknya. Dan satu lagi nih. Hmm. Kalau untuk yang mengecilkan perut, yang paling utama juga pola makan harus dijaga. Jadi kalori yang masuk dengan kalori yang keluar itu harus kita hitung. Jadi kalori yang masuk tidak boleh lebih dari kalori yang keluar. Seperti itu. Kalau yang untuk menaikkan berat badan, ya kalori yang masuk harus lebih besar daripada kalori yang dibuang. Iya. Nah Mas, ini aku pernah dengar ya dari PT-PT lainnya. Kalau misalnya kita mau naikin badan, itu kita harus banyak-banyak latihan beban, seberat mungkin. Apa itu benar Mas? Kalau dibilang seberat mungkin kapasitas si member itu ya bisa jadi. Oh berarti bisa kita ya, sekapasitas kita. Iya, tapi jangan dipaksakan. Yang idealnya itu 80 sampai 85% ke apalah. Misalnya kita kuatnya di angka 100 kilo. Dan saat kita latihan, usahakan aja agar dia tetap stabil, kita turunin jadi 90 atau 85 kilo. Seperti itu. Jadi itu benar adanya seperti itu. Iya. Jadi itu teman-teman penjelasannya. Oke Mas Wiji, mungkin pertanyaan kita sampai situ aja. Nah buat teman-teman, kalau ada yang mau tanya lagi seputaran gym atau seputaran fitness dan olahraga lah, kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti langsung kita tanyakan langsung ke personal trainernya. Nah, mungkin video kita sekian dulu ya teman-teman, karena ini udah malam juga ya, udah waktunya kita harus istirahat pulang. Buat teman-teman juga jangan lupa olahraga, stay safe, tetap jaga imun dan jangan begadang. Iya Mas ya. Jangan begadang karena begadang dapat menurunkan imun. Benar. Seperti lagunya Roma Irama, begadang jangan begadang. Terus kalau tiada artinya. Jangan begadang kalau nggak ada uangnya. Oh, jangan begadang kalau nggak ada. Iya. Dan jangan begadang kalau cuma buat main togel. Itu salah itu, nggak boleh itu, teman-teman. Oke, mungkin itu aja pesan-pesan dari kita. Yang pertama jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita semangat membuat konten-konten dan video terbaru, dan kita semangat buat memberikan informasi terbaru mengenai olahraga. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Puji buat teman-teman para diva di rumah. Jaga kesehatan, tetap berolahraga, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini. Jangan lupa untuk tetap berolahraga. Oh ya, satu lagi, jangan lupa pakai masker. Kalau nggak pakai masker, kalian didenda pemerintah. Wih. Oke, itu aja mungkin ya Mas ya. Oke. Tetap sedekah dan selalu berbuat baik. See you di video selanjutnya. Bye bye. Dah.